Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang mulia pengurus Mahat Akademiyah Islamiyah, para pentadbir, asatizah, anak-anak pelajar, seterusnya kepada para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat bersama di dalam ruangan kita pada hari ini. Di hari ini kita dapat bersama dengan beberapa rakan kita, iaitu mahasiswa yang datang daripada luar negara, iaitu dari Indonesia. InsyaAllah di hari ini kita dapat bersama mengetahui bagaimanakah latar belakang cara-cara beliau belajar di sana, insyaAllah. Maka sebelum daripada kita melangsungkan upacara kita pada hari ini, maka terlebih dulu kita memperkenalkan diri terlebih dulu. Saya Ustaz Abdul Rahman dah Salehul Sekun dari Akademiyah Islamiyah. Maka seterusnya kita perkenalkan secara Rahmat, silakan. Oke, terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman yang telah memberikan waktu kepada kami untuk Perkenalkan, nama saya Anjar Tri Fauzi, asal dari Rantau Perapat ataupun Labuhan Batu. Saya kuliah di Universitas Al-Kifayah Riau, tepatnya di Pekanbaru. Saya mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Biasa saya Ustaz Wan Husin Wan Ali, yang biasanya kita setiap hari Sabtu ni, yang biasa saya hanya berdua Ustaz Abdul Rahman. Alhamdulillah dah minggu yang dulu lagi dah kita dah pernah kita ni boleh ada masa boleh bercakap dengan pelajar mahasiswa daripada Riau, Indonesia. Alhamdulillah. Berarti hari ni insya-Allah kita akan bicara lebih lanjut tambahan apa yang masih lagi ada terlekat yang kita nak tahulah lebih kurang. Insya-Allah kita akan kaji sekejap lagi, kita akan buat cara lah. Kasut insya-Allah. Maka seterusnya tak ya. Terima kasih kepada Ustaz Abdullah sudah memberi saya kesempatan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Wildan Perdani, asal dari Desa Kasikan, Tampung Hulu, Kampar Riau. Saya studi di Universitas Islam Al-Kifayah Riau, Pekanbaru. Alhamdulillah sekarang saya sudah berada di Ma'had atau Akademiyah Islamiyah, berada tempat di Thailand atau daerah Naratiwat. Terima kasih kepada Ustaz Abdullah. Terima kasih. Maka pertama kali pada ini saya akan soal ya. Boleh. Tapi belum soal ni kita main dengan lagu tak sih? Lagu lambang dan Kacang Kuning. Ini lagu lama ni, lagu lama. Saya ingat masa kecil-kecil biasa dengar lagu Rancang Kuning. Masya-Allah. Tapi hari ni kita dengar daripada asli. Daripada tempat asli. Tempat timur lagu, insya-Allah. Ya, silakan. 1 2 3. Lancang kuning berlayar malam, Lancang kuning
Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Haluan menuju Ke laut dalam, haluan haluan menuju ke laut dalam. Lancang kuning berlayar malam. Kalau nakoda Kuranglah paham. Kalau nakoda kuranglah paham. Hai kuranglah paham. Alamatlah kapal akan tenggelam. Alamatlah kapal akan tenggelam. Lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Sangat merdu ya suara. Baik ya, kita tak lewatkan masa ingin bertanya ya. Boleh. Ada duduk kat sini sekitar berapa hari? 25 hari Ustaz. 25 hari. Ada lagi tak Baik. banyak lagi, tak berapa hari. Saya 5 hari lagi 5 Ustaz. hari lagi. Semua Masya lagi Allah. akan ada pula ya. Ya, hari Iya. Kamis kami perpisahan di Atakia. Tanggal 3 kami berangkat ke Kuala Lumpur. Oh, kami ini tanggal Tanggal 2 tanggal 2. hari Kamis. Tanggal 3 kami dah berangkat dari sini ke Kuala Lumpur. Oh. Pekanbaru. Ya, ya. Jadi soalan pertama ya. Boleh. Dah tinggal kat sini 25 hari. Iya Ustaz, betul. Ini soalnya bagaimanakah perbezaan suasana belajar kelas belajar di sana di Riau dengan belajar di Mahat Taqiyah Islamiyah. Mungkin kalau dari kelas, segi kelas ini saya Ya. gimana keadaan dari dalam kelas ruangan untuk disambut anak-anak. Ya. Kalau di sini mungkin anak-anak itu lebih beretitudenya gimana? Anak-anak dalam belajar bisa mengkondisikan dan bisa membezakan mana dia jam belajar, mana dia jam untuk bermain. Ya. Mungkin satu sisi anak-anak ini sifatnya mungkin sudah dewasa. Karena kalau kami ke sana itu kan ada 2 tingkat kan Ustaz. Ada dia tuh tingkat SMP, ibarat di sini kelas tingkat 1, 2, 3. Ya. Kalau di sana itu ibaratnya tuh kelas SMA-nya itu kelas 4, 5, 6. Jadi kalau berbedaan dengan kelas 1, kalau kami kelas 1 Kak Indo memang sedikit sulit untuk membedakannya karena mereka ini ingin belajar sambil bermain. Oleh karena itu kami ke sana itu gimana caranya sistem belajar itu biar lebih fokus dengan adanya permainan. Seperti yang kami buat itu ice breaking Ustaz, untuk menenteramkan siswa-siswa. Mungkin teman saya bisa menjawab untuk seputar ini. Atau ada tanggapan dari teman kita Ustaz? Kalau di suasana di Turki ini, alhamdulillah, kalau saya memperhatikannya anak-anaknya lebih ada. Sebabnya kalau kita beradab, tahu dia tentang cara adab kepada guru ataupun guru-guru lainnya. Tapi sebagian besar tentang kalau untuk pembelajaran Turkiya lebih maju daripada yang lainnya. Berbeza dengan Indonesia. Kalau Indonesia dia tidak semua sekolah macam tu, tapi ada sebagian dia tidak menghormati guru. Terima kasih ya. Soalan bagai kata soalan yang kedua ya. Yang kita apa ni Ya, ya. tambahan sih Boleh. yang dah kita sebut tadi. Boleh Ustaz. Yang apa ni biasa akhlak kanak-kanak kan dia. Dan dia mengikut tingkat. Yang saya dengar sampai ketika saya masih belajar di pondok dulu. Ya. Ya ada guru saya, guru saya dia pernah di ziarah di Indonesia. Jadi saya tak ingatlah di kawasan mana tu. Iya Ustaz. Yang biasanya dia di
macam pondok lah deh Pak yang main pengepesan. dosen. Lepas tu yang saya tahunya biasa jadi kita apa ni ketika masuk di masjid misalnya di musalla kan masa letak selipar apa ni selipar guru letak asing daripada iya. jauh. Wah hebat lah. Satu lagi masa berjalan di dalam kawasan pondok Iya. biasanya tuk paki, kita panggil tuk paki Di sana bila ada mana dosen. mereka apa ni menghormati tetamu seperti mana biasa sebab ini tetamu guru kan, tetamu tok guru dia dia hormat sama dengan tok guru dia, berarti dia tak lalu lintas lah. Jadi ke mana ada guru. Jadi saya tak ada pergi sendiri pun. Cuma penuh dengar. Mana ini satu yang kata oh hebat. Satu sikap apa ni? Adab sangat-sangat kuat sangat-sangat hebat ni daripada kalangan salah saya pun tak tahu PK adakah PK ni di perkataan macam PK bukan kanak-kanak sangat kan dah. Dia PK pondok je budak-budak besar dah, budak dewasa. Itu biasa macam tu dah. Kalau di Indonesia iya. tu kalau di pesantren Ustaz, Hmm. memang kalau untuk murid atau siswa dia tu Oh. kalau tentang selipar atau sandal tu Oh. dia sering hilang. Oh. Tapi beda dengan guru. Oh. Kalau misalnya dia atau kita disebut dengan abuya atau Abuya. ya. Kalau dia abuya itu kan ibaratnya dia pimpinan. Oh. Kalau dia tuan guru besar di pesantren itu sendal dia khusus yang biasanya setiap pesantren ataupun sebagian pesantren dia parkir slot dia tu memang khusus sendiri. Berbeza. Berbeza. Jadi panggilan abuya ni biasanya untuk guru pondok. Untuk pemimpin yayasan. Pemimpin yayasan. Macam kalau kat sini tuh bisa terbilang macam Ustaz Yaya. Ah. Jadi orang yang dihormati. Dia panggil abuya. Berarti Tuan guru atau abuya. bukan semata kata bila kata tuan guru berarti tok guru di pondok satu buat bukan. Bukan. Dibilang pemimpin. Ha. Ada yang kita biasa tengok dalam klip-klip video, klip ada Ustaz kan. Dia sebut nama abuya yang biasa nama pun saya tak dengar. Dia acap juga lah. Yang dulu lagi belum pada Ustaz Somad lagi kan dia dah masyhur. Saya sebenarnya tak ingat nama. Ustaz Somad tu dia udah punya pesantren juga Ustaz. Ya. Di daerah kalau di Pekanbaru dia di daerah Rimbo Panjang nama dia. Sudah memiliki sendiri dia. Dia pun punya siaran YouTube juga. Tapi hasil duit siaran YouTube dia tu tak digunakan untuk pribadi. Dia full untuk yayasan atau Yayasan. pesantren dia. Dia diwakafkan langsung. Pernah dia suatu hari di tempat dia ceramah ada yang bertanya tentang untuk apa kegunaan duit itu. Karena kalau di Indonesia kan ada pajak. Pajak kalau misalnya sekian harus dipotong karena untuk pajak. Tapi Ustaz Somad ini dia berkata sepeser pun atau serupiah pun saya tak ada untuk mengambil dari itu. Saya penuh untuk mewakafkan pesantren dia sendiri. Jadi kalau di sini kan kalau sistem pondok ni dia tak duit bantuan daripada kerajaan tu dia tak banyak lah. Dia ada hanya tahunan. Tak berapa ribu lah. Banyak macam sekolah ni dia nilai harga mengikut pelajar. Iya Ustaz. Sebab tu kalau mengikut apa ni duit belanja daripada kerajaan yang paling banyak itu dari sistem sekolah. Macam untuk guru ni dia tak macam ni lah. Kerana dia tidak tumpu pada pada belanja macam kerajaan ni tak lah. Dia hanya ada saya belum tahu sekitar 10,000 setahun itu je. Cuman ya. kalau kat sini udah termasuk banyak juga. Kalau di Indo dia tuh bukan macam itu hitungannya. Dia tuh hitungan dia tuh per jam. Kalau di dia per Indo, jam. 1 jam kita ngajar itu, cuman nanti tetap istilahnya tuh ngasih upah ataupun gaji dia tetap di akhir bulan. 1 jamnya itu kurang lebih kalau uang Indonesia itu 35.000.
Kalau mungkin dibuat kebat itu hanya 17 bat atau 15 bat 1 jam. Sikit nah deh. Maka kalau terbilang kalau di sini lebih tentram guru-gurunya. Kalau soal belanja. Cuman kalau Kak Indo belanjanya tuh dapat dari pembayaran SPP siswa-siswa. Banyak. Bagian swasta. Bagian swasta. Ada juga yang bagian negeri dari negara. Saya ingat, yalah ini satu kita bahas di mana di apa belanja hidup ya. Belanja hidup memang dia belajar yang biasa dengan kalau belanja di Indo ni kan kita orang di sini bila harta anak punya saya pun harta jadi dah cukup dengan sekadar 2,000 kop atau 3,000 kop sebulan. Dah mewah di sana. Wah, itu udah mewah. Saya ingat anak saya belum dia tamat kan. Saya harta duit boleh beli motor lah. Motor ni hebat. Pakai motor di Indonesia mai. Boya nak balik je jual lah motor tu. Saya kata anak kita duduk di luar boleh pakai motor. Hebat. Ada temuah dah. Maka akan tanya soalan yang kedua ya. Boleh Ustaz, boleh. Setahu saya bagaimana cara belajar kat sana, sebab setengah saya kalau pelajar belajar bahasa Arab pasti bercakap Arab. Betul Ustaz. Kalau belajar bahasa Inggeris ya pasti cakap Inggeris. Iya Ustaz. Benar ya. Bagaimana cara-cara yang gurunya mengajar? Kalau kami kat sana itu Ustaz, ini bahasa Arab dulu saya. Ya. Kalau bahasa Arab kami ada kasih mufrodat tiap pagi. Tiap pagi kami kasih mufrodat ataupun kosakata bahasa Arab anak-anak suruh hafalkan. Setelah hafal berapa mufradat? kami biasanya per hari 20 kan. 20 mufrodat, 20 kosakata itu dalam sehari wajib hafal. Dan setelah dihafal wajib dipraktekkan. Jadi setelah dihafal langsung praktek insyaallah akan ingat. Mana katanya punya apa, patut dia pakai Pakai untuk praktek. Jadi langsung berbahasa Arab. Jadi jikalau nanti terdapat ketahuan misalnya hari ini mufrodatnya tentang ruangan. Misalnya ada sebuah pena. Saya minta tolong ambilkan pena. Min fadlika bulpen. Min fadlika pen. Macam tu. Jadi pada hari itu cakap tentang tajuk. Cakap tentang bahasa Arab yang hari itu dicatat, langsung digunakan. Jadi kalau ada siswa yang tak cakap nanti ada apa ya? Denda. Kalau kami sana namanya itu SOS. Mungkin di pondok dia ada lagi tambahan. Karena kan kami beda pondok ini. Iya, kalau ke sistem pesantren kita itu kan dia memang setiap pagi harus diberi mufrodat. Kadang 10, kadang 20. Tapi peti apa dah? Dia harus wajib apa Ustaz? Karena nanti kalau di petang ada tuh bagian ustaznya untuk mensetorkan. Nanti diberi tanda tangan. Baru nanti tulis di kertas. Nanti kalau dia tak pakai bahasa dia ada hukumannya. Biasanya kalau mufradat dia tuh sama macam kata Bang Anjar tadi, dia kalau misalnya dalam ruangan di ruangan itu harus dipakai, tapi dia harus menyesuaikan. Itulah kalau dibilang diutamakan kalau di dalam bahasa Arab ini dia kenal dengan huwahumahum, biar dia paham Domirnya. domirnya. Biar dia tahu huwa itu siapa, Untuk dia siapa? tahu, Soalan seterusnya, bagaimanakah tentang hubungan siswa dengan dosen dengan guru? Oke, Ustaz. Kalau hubungan ataupun biasanya kami kalau Kak Indo itu dikasih jarak. Kita boleh merangkul ketika dalam kelas. Jadi kalau di luar kelas ada istilahnya antara guru dengan murid atau siswa, dengan dosen ataupun siswa. Supaya apa? Agar apa? Marwahnya itu tidak hilang. Jadi kalau kita ke kelas sebagai umpama kita ini kelas ini dalam kelas kita adalah orang tua murid. Kalau di ruang bilik, di luar bilik, kita seorang guru yang harus dihormati oleh siswa.
Jadi ini harus diterapkan supaya siswa ada rasa segan dengan seorang guru. Kalau di dalam kelas kita seolah orang tua bagi siswa. Jadi boleh kita merangkul. Kalau di ruang kelas bagaimana caranya mereka memandang kita ini sebagai guru, sebagai seorang ustadz, supaya mereka ini tahu marwah guru atau menjaga harga diri guru. Ya. Kalau di luar sekolah, Kalau di luar sekolah Ustadz, mungkin kalau misalnya kayak ada pertemuan jumpa gitu, ya. siswa dengan dosen, Ya. itu kami ramah, salam tangan, kami tanya kabar gitu. Sama macam tu Ustaz. Kalau di kelas kita menjadi orang tua, karena kita harus menjaga kedisiplinan di sekolah. Kalau di luar sekolah, sama apa kata mengajar tadi, kita menjaga marwah ataupun menjaga harga diri kita sebagai guru. Ya. Kalau di luar dia harus Bukan berbelaga bau. ya. Betul. Kalau bahasa Indonesianya sok itu. Ya. Tak sopan. Duduk mengajar apa ni, duduk kat sini 25 hari dah, 25 hari. Iya, Ustaz. Belum sampai waktu peksa. Tapi saya tanyanya bagaimanakah sistem ujian kat sana? Oh, sistem ujian kami ada dua, Ustaz. Dia itu pertama sistem ujian secara lisan. Apa aja? Jadi seorang guru atau seorang ustadz yang mentes dia ujian ini misalnya ada 5 siswa. 5 siswa aja yang dalam kelas, sisanya di luar. Jadi nanti seorang guru menguji, sebutkan ini. Jadi dia jawab. Kita tak bisa langsung membenarkan, biarkan teman-teman yang lain menjawab. Betul tak dia dapat jawabannya? Sama tak jawabannya? Kalau sama, berarti dia mengikut dari awal. Kalau ada yang berbeza, berarti dia memang betul-betul pengen membuat tanggapannya sendiri atas jawabannya sendiri. Disitulah saat kita menguji secara lisan. Betul tak dia beneran belajar? Itu pertama. Baru yang kedua ada dia sistem ujian secara tulis. Sistem ujian secara tulis ini pun sama kan, cuman berbeda pertanyaan. Jadi kalau sistem tulis ini seorang guru wajib berkeliling melihat para siswa bagaimana dia belajar, bagaimana dia mengisi jawaban pada persoalan. Jadi setiap madrasah, setiap isah yang belajar tu guna semacam ini. Soalan lisan dulu. Lisan Semua dulu. ada. Soalan lisan, betul. Atau dia macam Al-Quran, dia menyambungkan ayat. Betul tak macam tu. Macam tu. Adakah bentuk soalan ni hanya di peringkat universitas atau di bawah tu? Di bawah universitas, Ustaz. Di bawah universitas tak? Dia tu macam sistem pesantren. Dia kalau kat sini macam ibtidai. Ibtidai 1 2 3 4 5 6. Dia tu harus dites biar dia tahu atau dia belajar atau tak di rumah. Karena sistem lisan ni dia yang menjawab langsung. Yang betul-betul Yang betul-betul tak boleh copy je betul, Ustaz. betul-betul ingatan dia sendiri. Harus betul-betul ingat. Kadang kalau siswa ni kita perhatikan kadang dia copy dari tulisan lain. Ya. Apalagi kalau di pesantren tu Ustaz, kalau dia sistem tulis, dia tu ibaratnya banyak contekan. Dia buat contekan dari luar. Copy, contekan tu copy, Ustaz. Mudah. Dia kadang di sini, kadang di pertolongan. Di sini dipanggil azimat ya. Kadang dia tak pernah pakai peci, di pakai peci ditaruhnya dalam buku kertas. Jadi taruhnya peci, jadi enak ditulis. Kalau di Indonesia tu dalam contekan. Kalau kat sini copy. Kopi. Pasti. Lebih kuat di pesantren tu dia ujian secara lisan. Dia tahu pengetahuan dia bagaimana. Jadi kita sini kalau sistem mengaji di pondok kan tak ada ujian. Jadi ujian Tapi apa? kat Turki ni ada ujian kan? Ini sekolah memang ada. Semua sistem sekolah ada ujian. Macam ujian lisan pun bukan semua sekolah lah. Ada saya tahu karena tempat anak saya mengaji di Tanjung Mas sana. Iya, Ustaz. Dia ada macam ni lah. Ujian lisan dulu, kemudian bertulis, dulu. Dan kita ni tak ada lah, hanya tulis tak ada tulis, tak ada di sana.
maka bertulisan berterusan bertulisan. Betul. Tak ada Iya, tulisan. iya. Saya pernah lihat ya dalam Facebook kanak-kanak yang kecil lagi tapi pandai mengajar membaca kitab-kitab tua. Ustaz. Bagaimana dia mempelajari? Kalau di Indonesia itu Ustaz, sistem pesantren tuh ada namanya kitab dasar Al-Jurmiyah, Matan Jurmiyah, yang dia terdiri bab kalam, i'rab, ma'rifat, bab faslun, sampai seterusnya. Hafal. Itu harus hafal Ustaz. Dia sistem menghafal dia gini Ustaz. Seorang kiai ataupun seorang ustadz di sana itu membimbing senior. Senior ibarat di sini kelas 6 ibtidai, yang abangan kelas. Jadi satu abangan kelas ini membimbing 10 adikan kelas. Jadi kiai ini memberi amanat kepada senior tersebut, tolong bimbing hafal bab kalam 1 hari nih sampai hafal. Setelah dapat baru dilapor. Jadi besok lanjut bab i'rab. Jadi 10 siswa yang dibimbing oleh senior tadi wajib ada laporan. Setelah hafal kan, besok dilanjut bab i'rab, bab ma'rifat, sampai seterusnya. Macam itu Ustaz. Jadi guru tidak berat. Guru berat Ustaz. Hanya di dalam kelas. Guru bergerak cuma menerima pelaporan. Macam itu Ustaz. Berarti dalam kelas kita pilih pelajaran apa aktif-aktif dah Ah, betul, yang Kak. tegas. Bukan semua tu banyak, bukan semua tu apa ni kurang belaka yang aktif tegas ni kita ambil semua ni buat dah. Buat sebagai Dia macam ni Ustaz. Ya. Di pesantren tu dia ada asrama. Oh. Muridnya tak boleh keluar. Oh. Jadi Yalah. ada batas. Ya ya. Jadi di setiap kamar tu dia ada abang Ah. atau Senior. setiap berkamar. Ya ya ya. Biasanya ada macam tu. Ya. Jadi di dalam satu kamar tu dia ada misalnya 10 orang. Jadi dia berarti 11 dengan abang senior diri. Berarti abang inilah yang untuk mendidik adik-adik dia dalam asrama tu. Jadi guru cuma berperan di dalam kelas dan menerima laporan. Ya saya penuh ya dalam telefonnya. Iya Ustaz. Dia di pesantren dia ada apa? Ada pentas musabaqah. Iya, musabaqah, pentas musabaqah. Maka naik tak penuh tak pentas tu soalan dah. Orang buat soalan guru macam saya tak lah ya. Iya Ustaz. Dia jawab ni biasa tak jenis Quran ni dah. Dia buat apa sebut yang mana syahid apa ni tarikh mubtada. Mubtada oh masya-Allah. Iya Orang Ustaz. dah walau sebelum ada Dia buat Quran. apa macam itu, macam itu dalam satu bulan. Kami di sana Ustaz, target itu per hari. Per hari itu misalnya dia ini satu bab itu terlalu panjang, bisa dibagi 2 setorannya. Misalnya dikasih keringanan, dikasih kemudahan, supaya tidak terlalu banyak, kasih setengah. Yang penting ada dia dapat hafal. Kalau kami Ustaz, setelah hafal itu nanti ada kami buat syair. Misalnya bab kalam ini, lapas murakkab mufid wado isim fi'il huruf Ada khafat tanwin alif lam huruf khafat huruf qasam min ila an ala fi rubba ba kaf lam. Macam tu Ustaz. Jadi kami menghafal tuh ada pakai nada, jadi lebih mudah. Ada yang lebih cepat lagi. Al-kalam wala bumi Itu tak ada lakak. Terus untuk SPS tu SPS. Iya. Jadi ada senandung sepecer nada, seperti nada itu yang bisa membuat ingat lebih lama. Ingat lama. Kemudian dia segenap dia tak puas. Tak mengantuk pun. Betul. Jadi semisalnya siswa ini menghafal dia jenuh, jadi mudah jenuh itu yang susah nanti Ustaz. Jadi senior itu pun kami pun mengarahkan bagaimana caranya supaya dia lebih suka, lebih cinta dengan ilmu tersebut. Ya, biasa kalau kita bandingkan belajar tempat kita kan yang asas nahwu sorah ni biasanya Biasa. kanak-kanak yang
mondok pesantren saja. Kalau sekolah biasanya tak ada. Tidak apa ni, tidak lancar, tidak apa ni hebat macam orang ngaji pondok lah. Iya, Ustaz. Mana biasa kita kalau orang ngaji sekolah dia tak apa ni. Soalan tu tidak kemahiran langsung di segi kaedah Arabiah. Iya, iya, Ustaz. Macam kita tahu budak hanya guna ngaji kalau tadika tu memang ada lah kata untuk pekat bawah kan. Masa dia semasa saya masa yang belajar di sekolah rendah tu, saya ngaji tadika tu, tapi tak, dia bukanlah ngaji matang-matang tidak. Di dalam sekolah tu ada madah nahu sorahnya dalam bukan matang-matang apa ni tak lah. Iya. Tak kuat. Biasanya yang budak yang minat lima kita tua ni dah bila tamat gajah 6 mereka terus ke pondok pesantren. Jadi mereka tidak masuk belajar di tingkat panggil apa tingkatan 1 dia tidak terus masuk pondok. Iya. Itu saja yang mendalami. Kalau tak ikut mana kalau tak masuk macam mengaji tu biasanya tak ada. Tak ingat apa. Iya. Karena kalau kami Ustaz di sana itu ketika seseorang siswa yang belajarnya merasa jenuh, bosan, kami berubah haluan. Misalnya itu pakai nada cara menghafalnya. Jadi agar memudahkan, membuat mereka itu senang dan bergembira. Macam itu Ustaz. Sedikit lagi soalan ya. Boleh. Apakah kegiatan siswa di luar kelas? Kegiatan di luar kelas ini Ustaz. Mungkin kalau ada tugas dari seorang guru mungkin ada kegiatan macam kayak pramuka. Kalau kami pramuka itu Ustaz tidak di dalam kelas. Dia itu macam camping. Jadi kami langsung berbaur dengan alam, kemah, memperkenalkan baru bagaimana caranya mendirikan tenda dan lain sebagainya. Kalau kami ada macam itu ke sana Ustaz. Jadi kami langsung berbaur dengan alam. Mungkin ada juga kegiatan lain di luar kelas selain itu. Ada mungkin nanti kelas tambahan atau di sana disebut dengan les. Macam itu, les school. Saya ada pramuka. Pramuka ini luks ya. Dia pramukanya macam ni Ustaz. Dia memang misalnya dalam 3 minggu ni kita belajar pramuka. Jadi menghafal macam mana cara mengikat tenda, mengikat simpul. Luks ya. Di sini panggil luks ya. Oh, luksi. Ada pakaian yang tidak. Kalau ada hari Rabu tu, Kat sini belajar. Rabu tu ada anak yang pakai warna hijau. Iya betul. Ya, di Kalau Indonesia perempuan ada hijau. juga Ustaz. Ya. Dia Bukan Rabu tu pramuka, dia celana coklat, bajunya agak cream. Ya. bukan semua sekolah tu kalau hari Rabu dia adalah. Tapi di Indonesia tu dia ada kemah tu nama dia. Dia berkemah tu bermalam di misalnya tempat sekolah ni. Turkiya nanti kumpul semua sekolah di Narakiwa ni untuk berkemah di Turkiya. Tapi tak semua murid. Misalnya dari Turkiya perwakilannya 10 orang. Jadi buat tenda bermalam di situ, buat api obor di tengah-tengah. Macam tu kalau di Indonesia lah. Yo, Biasanya sudah sampai dia ada macam tahun-tahunan ada. ya, Betul, tahunan. betul. Yo kelas tertentu lah. Ya, kelas Biasanya dia ada sejak kelas metin 1 sampai 3. Iya. Ke awal aja. Metin 4 tak ada lah. Ya ada hanya 1 2 3. Ada rodoran. Kalau kelas budak besar ni kelas dekat tapak 5 6 dia ada tu panggil apa? Macam bajak askar dah. Dia panggil pajak-pajak untuk pandai hak askar lah. Iya. Biasa dia bila dah tamat nak belajar, ketika umur 1 mereka tak payah masuk dalam pilihan dah. Sebab biasa dah ada ijazah mengaji di sekolah. Iya. Biasanya budak dia tamat macam 6 tu umur dia 18 19 yang jadi yang jadi wajib payah semua lelaki ni bila umur 1 mesti masuk masuk mengundi untuk jadi
jadi askar. Negara. Itu dah paksaan. Semua lelaki bila cukup tinggi besar punya nak 160 cm. 160 cm. Ya saya dulu saya tamat Madinah Nani saya pergi nak masuk ni tak ambil baik rendah. tak cukup inci. Lepas 2 sen saya tak ada 2 sen. Saya hanya 158. Tapi di Thailand ni dia kalau menjadi askar tu setiap daerah ya. Atau misalnya Nara Kiwat. Berarti asli Nara Kiwat jadi askar. Dia hantar dia macam dia di Pelatihan. tempat camp dia besar-besar tu kan. Masuk situ. Macam ni dia ada camp menara pun ada tapi mengikut kalau nara di tahun dia ada jurus askar laut. Kalau atas lagi ada askar darat supaya cepat sekolah lah. Dalam masa 2 tahun je dipanggil masuk dalam mesti jadi 2 tahun. 2 tahun Biasanya setiap tahun tu ada nerima macam ada tiap tahun. Ada tiap tahun. Ya. Bulan biasanya ini bulan Sekarang bulan 6. ini bulan biasa bulan yang 4 mai. Boleh 4 apa? Januari, Mac, April, bulan April. Ni bulan karena masa cuti sekolah bulan tu juga kita bulan April ni mulai pada tanggal 1 hingga sebulan kan. Berarti semua tempat, semua seluruh dunia, seluruh negara, bukan dunia negara. Ya ada pilihan dipanggil mengundi untuk menjadi askar. Kita tahu. Tapi kalau mahasiswa macam kita masih belajar kan, umur kita sebab kita tamat Tapi sini tak ada batas jadi misalnya sampai batas umur 25 dah mentok menjadi askar. Dia penerimaannya. Dia kalau umur dah banyak sampai dia bakal itu. Biasanya kalau mahasiswa ni dia masih belajar, dia boleh buat surat rayuan supaya dia dituntakan. Tak payah pilih. Kalau di Indonesia kan, dia umur 22, kalau 23 tak boleh mendaftar lagi untuk menjadi tentara. Kalau di Indonesia tentara, kalau di sini kan jadi askar. Kalau di sini batas umur berapa? Dia umur ni kalau hak dia dah ni apa umur 23 atau umur 22? You mula dia satu. Berarti kalau kita tumpah macam mana? Kalau kamu mesti daftar juga. Tak lupa lah. Saya umur saya tak ingat 30 kali 40 macam tu lah. Boleh. Baru dilucutkan. Tapi yang nak jalan tak selamat lah. Sebab nama dah ada awak ni. Macam tu. Ya, baik. Kita ada bicara wawancara kita pada hari ini ya. Jam sekarang pukul 10.57. Ada apa? Sampai ini kita dengar satu lagu lagi. Sama dia nak dengar je tak payah. Nak dengar orang. Jangan bantu ya. Selain lagu Melayu saya mau nak nyanyi lagu Jawa, boleh tak? Boleh ya. Lagu Jawa. Lagu Jawa ni. Saya dengar Jawa ni tak reti langsung. Tak ngerti. Ya. 1, 2, 3 ya. Okey. Aku pancen ora duwe golek simbok aku sing apik dhewe ijazahku SMP pengalaman ora duwe sing penting aku rapi wae. Aku rapi, aku kenal cewek irunge rodok pesek setengah tuwek iki aku rada bokek rono rokok rono korek rokok loro kabeh ceklek apes. Aku pusing gawe kamu penasaran koyo artis sing mudhun teko sedan. Aku pusing karena selalu mikirin ku bawakan dukun dari Magetan ora mempan. Ke dukun Jombang ora mempan. Ke dukun ngawe saya wedan. Ku bunuh diri mangan sate sak sunduke minum kopi sak cangkire. Pertamanya aku nggak mengerti. Tiba-tiba ditangkap Pak Polisi, dikebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti.
Pertamanya hanya narkotika, heroin, dan juga sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan, sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu. Menghisap sabu dilarang negara. Jangan bung, jangan menghisap sabu. Menghisap sabu dilarang agama. Oke Ustaz, terima kasih. Syukran jazilan. Ini kita Lagu Melayu Ustaz. ya kan lagu Jawa ya. Lagu Jawa Ustaz. Nanti kedua-dua ni otak asing kita mari balik ya. Oh, terjemah. Jadi Saya nak baca lagu background sikit tadi. lagu tadi tuh Ustaz, kronologi itu menceritakan macam nih. Kalau kita itu memang keberadaan orang yang tak ada, orang yang tak punya, jangan sesekali kita itu untuk berpacaran. Ah. Kalau apalagi orang udah kena pacaran nih, pikiran dia tuh hilang. Pikiran hilang ketika pacarnya nih bersama orang lain, dia frustasi. Setelah dia frustasi, dia hisap ganja, hisap sabu-sabu, dan yang lain-lain itu kan berbahaya Ustaz untuk diri sendiri. Ya, ya. Terkadang banyak pemuda zaman sekarang ini dia itu mengkonsumsi barang-barang yang tak halal ataupun tak dibolehkan, dibenarkan oleh agama, dikonsumsi dia sehingga rusak tuh dia. Akibat apa? Pacaran nih tadi. Dia merusak mental dia sendiri. Nah, setelah merusak mental, dia tertangkap oleh polis. Nah, makanya tadi adanya lagu itu seperti itu Ustaz, kronologinya. Jadi polisi ya. Polisi. Kalau di sini serdadu. Dadu. Ya, kalau Malaysia poli tak ada si. Polis. Indonesia polisi. Berarti Nanti pada hari ini kita dengar lagu satu Boat Recro. Boleh. Recro ni sebenarnya bahasa Thai. Boleh Ustaz. Ini ya. Maka seterusnya kita langsungkan kepada silakan. Saya akan membawa lagu dari Melayu. Melayu Pekanbaru Riau. Ini lagi-lagi trennya di Pekanbaru Ustaz. Ya, ya. Dia bernama Al Hafiz. Dia berjudul Gadis Melayu. Ya. Sungguhlah indah bunga melati, harum semerbak menusuk-nusuk ke hati. Jangan hai dicium sayang, nanti takkan kunjunglah kembang. Hai gadis Melayu, nak dikejar tapi malu-malu. Sungguhlah manis gadis Melayu, kalau dah senyum bikin hati rindu. Jangan dibayang jalan bersama, kalau tak mau pening kepala. Itu lagu dari Melayu Ustaz. Oh, favorit iya. sekali ya. Kalau Melayu ini kan banyak belakonnya Ustaz. Jadi banyak dia macam pantun jadi belakon. Itu dari Melayu ini. Ya, saya pernah mendengar lagu ini daripada Zakri. Piramli ya. Piramli. Piramli sedapnya Ustaz. Piring dulu. Tapi yang ini yang lebih daripada Piramli, bahasa saya yang disesuaikan. Ustaz. insyaallah. Ada silakan. Dipanggil biasanya dipanggil SE. Oh, si Kalau bahasa Arab dikatakan SE, kalau Melayu panggil pantun. Pantun. Nanti saya sendiri itu akan satu pantun satu syair. Boleh Ustaz, boleh. Ya, jadi saya bahasa Thai ini yang bertajuk sabit belajar, pentingnya belajar. Ya. Dia bukan lagu lah. Dia ada apa namanya? Dia ada Cara dia. lagok dia lah panggil apa? Cengkok. Jangan sebut pun. Panggil. Sedap. แม้เรียนรู้มากมายหลายสาขาแต่ไม่เรียนศาสนาให้แตกฉานเหมือนปลูกบ้านลอยada kan lu boleh lama tu
Oh, lupa ni. Ah, ya tak nak main. Kita dulu ya. Tak main tu. Orang ada lupa lupa. Dengan saya dah. Ini bahasa bahasa Melayu. Boleh tak boleh? Tapi saya ini untuk Atarkiah ya. Lupa. Sekolah Atarkiah, Oh, sekolah ternama, Oh. Taman Didikan Dara Terengganu. Oh, Pagi dan petang belajar bersama. Hmm. Bahagian saman juga ada. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Banyak lagi tak Tak lagi. Kolase. Depan ini satu pantun lagi ya. Oke, boleh Ustaz. Gunung Pedang jauh ke tengah, Hmm. Gunung Daik bercaban tiga. Hancur badan di kadung tanah, budi yang baik dikenal jiwa. Masya Allah. Ada satu pantun, satu syair ya. Oke. Kau kita ni Ayah, suka berapa ni? Suk jam berapa kita ni? Sudah mau lagi. Lama lagi, ada lagi sekitar 40 minit ya. Apa enak? Apa enak? 40 menit. Sebentar lagi. Nanti Tak bentar lagi ya. lama. Akan soal sama ya. Ya. Terus. Oke. Baik, wawancara kita pagi seterusnya dah. Soalan yang ketujuh. Boleh. Adakah tradisi kampus yang unik? Kalau kampus yang unik ini Ustaz, mungkin tradisinya macam daerah-daerah Jawi ataupun Jawa. Macam kita tahu di sana itu ada yang khusus kampus sastra. Semacam ekstrakurikuler tapi dia jatuhnya ke kelas seni. Ke kelas seni. Dan macam juga ada dia tuh nama jurusan dia tuh Fakultas Politeknik atau fakultas dengan jurusan desainer. Jadi dia uniknya kak mana? Mereka itu tak belajar. Mereka itu hanya diberikan wawasan ataupun pengalaman mendesain, membuat karya seni dengan menggunakan teknologi masa kini. Apa? Jadi di Indonesia itu identik dengan macam itu Ustaz, yang unik. Kalau sastra ini mereka dikenalkan dengan budaya sejarah, macam Candi Borobudur, Prambanan. Bagaimana sejarah tersebut? Mereka diajarkan untuk mengenal sejarah, bagaimana dulu masa kekerajaan, perubahan dari masa kekerajaan menjadi masa kepresidenan. Itu mereka diajarkan di dalam tersebut, sejarah. Jadi persoalannya tentang seni ya. Kalau di Indonesia tuh dia setiap provinsi berbeda sendiri Ustaz. Jadi orang tuh di dalam kelas seni itu dia memperkenalkan macam budaya-budaya di Indonesia tuh. Kalau di Riau dia tari Zapin namanya. Dari Riau. Kalau dari mana? Dari Tortor. Tari Tortor. Dia Tortor menyediakan macam apa? Nasi apa macam kuliner makanan yang apa yang disediakan. Dia ada 34 provinsi di Indonesia kan. Dia setiap provinsi itu ada ciri khas sendiri. Atau banyak. Kalau di kami itu cuma yang terkenal Sumatera Barat, Sumatera Utara dengan Riau. Ya. Sama dengan provinsi Aceh. Itu yang dikenal dengan seni dia. Tapi yang mencolok karena di Sumatera Barat ini dia tari piring. Orang tu menari dengan piring nanti dipecahkan dan tidak piringnya. Setiap ada nikah dia tu ada orang tertentu. Tak pernah kahwin. Kasih. Ada tanya lagi? Soalan ini mana? Kalau saya ingat apa ni kita soalan mengenai universitas ya. Iya Ustaz. Macam mau kita sebut university bahasa Inggeris. Saya tahu yang di Indonesia sebut universitas. Yang saya pernah sebut dulu anak saya tu mengaji di disebut Universitas Muhammadiyah. Yang saya tahunya disebut Muhammadiyah ni memang ada banyak rata-rata. Bukan satu tempat saja. Iya Ustaz. Berarti itu Universitas
Swasta. Kalau Muhammadiyah swasta, kalau yang negeri itu macam UIN. Universitas Islam Negeri. Jadi biasa yang pelajar kita sini di Indonesia ni berarti banyak kan gim lagi hok masuk universitas. Betul ya. Universitas. Betul. Macam nak nama universitas hok kita ngaji ni pun ada sebut Islam. Iya Sa. Berarti ini juga swasta. Iya Sa, betul. Apakah ia ada beza tak di isi isi ngaji dia dah surat ke apa? Ada Sa, ada perbezaan. Ya. Mungkin kalau di negeri lebih identik dengan pembelajaran ya kan. Cuman kalau di swasta ini lebih banyak tentang praktik kerja mereka. Jadi berbeda macam itu ya. Cuman berbeda juga dengan pembiayaan. Kalau dia negeri atau kalau kat sini nama kerajaan, kalau sampai sana itu negeri Ustaz. Itu ditanggung oleh negara. Jadi Kalau swasta pribadi. mesti ada bayar. Mesti ada bayar. Kecuali dia dapat beasiswa. Beasiswa ataupun ada macam kayak studi lainnya yang dia bisa dapat dia dapat menguasai tersebut. Jadi dia dibiayai oleh pemerintah dari bidang swasta tersebut. Ini tahu sikit tentang masalah gaji. Guru swasta dengan guru kerajaan yang mana yang dipilih? Guru kerajaan. Guru kerajaan. Kalau guru negeri. Kalau swasta di Indonesia itu sesuai dengan kita berapa lama kita ngajar. Misalnya dalam satu bulan penuh kita ngajar 40 sampai 60 jam. Seumpama ini Ustaz, seumpama. Berarti dikalikan 60 dikali 15.000 tadi Ustaz. Bukan kira masa satu bulan tidak Juga tetap sebulan. Tidak. Jadi macam kita sendiri dia tetap bulan. Bulan tetap berapa bulan. Sekiranya demam tidak dapat kerja maka dikurangkan Ustaz. Betul, dikurangkan. Jadi macam tu. Makanya di sana itu Ustaz gimana saya? Harus memang betul-betul jiwa dia itu jiwa hikmat, mengajar, dan semangat penuh. menyampaikan ilmu, betul Ustaz. Macam tu. Itu kalau guru kerajaan negeri digaji juga. Digaji oleh negara. Kalau di situ namanya PNS. PNS, Ustaz, pegawai negeri sipil. Jadi adakah hak swasta ni dia tak ada langsung hubungan daripada negeri. Umpama kalau masuk ke hospital ya, Iya Ustaz. maka bagaimanakah bayaran guru yang kerja swasta? Ada BPJS. Kami kat sana itu ada BPJS, Ustaz, kartu BPJS. Jadi kami hanya masuk memberikan kartu itu nanti didata. Oh ini. Cuman kami tetap ada iuran dia potongan setiap bulannya. Kalau satu bulan itu 100 sampai 150.000. Dia macam ni Ustaz, kartu Indonesia Sehat. Dia dinaungi dengan BPJS Kesehatan. Setiap kali ke hospital dia menggunakan aja. Gunakan Tapi itu ya. ini setiap per bulan ada pembayaran. Walaupun tak sakit. Walaupun bayarannya mana kita masuk duit kita. Betul. Jadi Kalau tak bayar dia potong hak kita. Tak tak macam tu Ustaz. Bayaran ni wajib kita keluarkan selama sebulan sekali yang telah ditetapkan bayarannya. Walaupun kita tak ada sakit. Ya, berarti tergede kita ni tak terlupa, tak ada bayaran bulan-bulan manakah? Adakah dikira cara denda apa dia? Ada Ustaz, ada dia kelihatan misalnya dia tu tak bayar. Udah panjang. Udah banyak bulan. dia tunggakan tak bayar. Ada karena setiap kartu BPJS tu sudah ada nama kita di data. Berarti ketika kita masuk hospital kan dia tengok awak ni kena denda, kena Ah. tambah. Dia Sebab ada betul. aplikasi juga Ustaz. Ya. Aplikasi kalau kat HP kita sendiri ada aplikasi. Ada. Dia ada nama BPJS. Itu kalau kita download nanti kita scan dengan kartu kita tu dia keluar tagihan yang itu. Macam tu Ustaz. Misalnya kita ni 3 bulan tak bayar. Tak bayar. Tapi nanti kelihatan si bulan ini
Dia sakit cuman ada tunggakan 3 bulan tak bayar. Jadi harus dilunasin 3 bulan tunggakan ini Ustaz, baru masuk. Oh, Ah, kita masuk ni nak buat luka kan. Kalau bagi muna bayar bil lagi. Iya. Kalau kat sana Oh. macam tu Ustaz. Oh, ya, oh, tambah lagi soalannya. Iya Ustaz. Kalau tentang masalah belajar, anak belajar, si guru belajar sekolah swasta ya, maka bagaimanakah tentang bayaran anak-anak apabila belajar? Adakah pertolongan daripada pihak? Oh, kalau kami swasta tak ada Ustaz. Tak ada pertolongan dari pihak negara, tak ada. Ada dana bos. Oh, kalau dana bos kan ada swasta. Ada. Oh, swasta ada juga Ustaz. Swasta ada Ustaz. Dana bos nama dia. Dia tuh setiap 6 bulan sekali. Tapi sekarang udah dirubah sistem dia 3 bulan sekali. Kalau kat tempat sekolah saya ngajar dia 3 bulan sekali. Ya, Dia 3 bulan sekali itu cair. Jadi 3 bulan sekali lagi cair. Dia tergantung murid, tergantung Banyaknya siswa. banyaknya siswa. Jadi semakin banyak siswanya semakin banyak Dana dana bos. bantuannya. Oh, memang. Macam itu Ustaz. tambah sikit lagi tentang masalah belajar ni 1 tahun dalam setahun ya, Iya Ustaz. ada berapa semester? Kami setahun Ustaz ada 2 semester. Jadi 6 bulan sekali ganti. Sebab di sini kalau anak yang macam anak saya belajar ya, Iya Ustaz. maka Itu per tahun. setahun mesti bayar 2 kali ya, satu semester 1 kali. Oh Iya. itu Ustaz di Cuman kalau untuk kita SPP namanya. iya SPP nggak semester sekali. Kalau kami Ustaz SPP itu sebulan sekali Sebulan wajib sekali. bayar. Jadi tak 1 semester sekali, sebulan sekali. Iya, Ini betul. setahun 2 kali ya, satu semester 1 kali ya. Berapa Iya. ini Ustaz? Kalau siap buat 16.000 Pak. 6.000 buat Satu semester ya. 1 semester. Ya kalau kami Ustaz 1 bulannya itu kalau Kak Indo kalau dikebatkan itu 1 bulannya itu 600 bat kurang 1,5 juta uang Indo mungkin 1,5 juta. iya Ustaz. Kalau Pak Kalau bat mungkin 750 bat Ustaz. Oh, 750. berarti 350 baht duk kita sini kan? Iya betul. Jadi kalau kita kalau kau tengok itu berarti ikut jurusannya kan? Iya Ustaz betul. Maha atau tinggi rendah tu ikut jurusan. Iya Ustaz betul. Yang Ustaz belum masuk tadi ini hanya jurusan yang biasa kan? Yang saya rasa yang paling mahalnya jurusan apa ni? Buat ubatan. Yang bomoan saya tahu mahal, lebih mahal segala daripada yang lain. Iya. Sufi, kalau belajar bahagian kedokteran, bagaimanakah bayaran kat sana? Oh kalau sana Ustaz, kalau ngambil fakultas kedokteran tuh swasta. Mahal Ustaz sana. Dia tuh tak bisa terbilang itu 30.000 baht kalau di uang Indo, bahkan lebih dari 30.000 kalau untuk per semester. Itu lain di uang kostum, seragam, praktek, kurikulum lain lagi Ustaz. Karena berbeza. Karena kok swasta di sana bisa terbilang lebih besar. Tasik ini kan Yo. Macam kita tengok pada tadi bila sebut guru yang mengajar di sekolah negeri atau swasta ni, adakah guru yang tamat daripada bebaslah bukan semua lah. Berarti bukan datang dia ni belajar pada swasta. Mesti masuk mengajar di swasta juga. Ini pasal Tak ada seperti sistem macam itu. Misalnya seorang siswa tamat dari sekolah swasta, dia ngajar kat negeri boleh Ustaz. Dengan catatan ijazah dia ini sudah kompeten dengan ijazah
ijazah internasional atau ijazah negeri. Ya, oh. Jadi nak dia itu masuk ngajar ke negeri bisa, masuk ngajar swasta bisa. Cuma dia ada ketika nak masuk itu memang ya ada pilihan kan. Iya. Ada peperiksaan. Betul Pak. Jadi tergantung peminat dia. Oh, Dia mau masuk negeri bisa, Ah. masuk ke swasta bisa. Ingin tanya sikit tentang masalah belajar Al-Quran ya. Boleh Pak. Bagaimanakah cara untuk membelajar Al-Quran mudah mengerti dan mudah memahami tentang masalah arti-arti? Oh boleh Ustaz. Sedikit dari saya nih Ustaz, pengalaman. Kalau kami di Jawa itu menghafal Al-Quran itu dengan metode fahmin bisyauqin. Fahmin bisyauqin ini adalah metode membaca dan terus membaca. Apabila yang engkau baca itu menjadi hafal, itu adalah bonus dari Maha Kuasa. Jadi kami Ustaz per hari itu membaca kurang lebih 5 juz sehari. Itu selalu diulang. Dalam sepekan khatam. Dalam 10 bulan 41 kali khatam. Nah, setelah 41 kali khatam ini Ustaz, baru kami membiaskan untuk menghafal. Jadi, untuk setoran 5 Juni dia tetap satu penggat. satu hari Kak. Satu hari 5 juz wajib dibaca dengan cara bersamaan. Itu nama paham bisyauqin. Karena kan sama-sama kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu tidak ada dalil tentang ataupun ayat dalam suar menyuruh kita untuk menghafal Al-Quran. Nggak ada dalil hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu untuk menghafal Al-Quran, tak ada. Yang ada itu membaca Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Betul. Itu tarik. Baru ada juga dalil menjelaskan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Apa tartil ini? Bacalah pelan dengan benar. Bukan berarti ketika kita membaca itu asal-asal ataupun tak ada kaidah. Kita baca Al-Quran harus tahu apa itu tajwidnya, hukum ijhar, idgham, iqlab, ikhfa, hukum mad tabi'i, mad far'i, mad wajib, mad sila. Harus paham. Oh, ini mad ini. Jadi sebelum kita itu pasti menghafal, kita diajarkan dengan ilmu tajwid. Setelah ilmu tajwid tadi dah hafal, kita praktik sudah bisa, baru kita mulai menghafal. Menghafal dengan catatan ini kan pagi baca 3 juz, malam 2 juz. Jadi nanti setelah pagi ini jam 8 sampai jam 11 setelah baca 3 juz, kita setoran hafalan. Setoran hafalan di jam mau menjelang zuhur. Setelah itu nanti malam pun juga setoran. Cuman kalau membaca ini wajib diulang dan terus diulang. Ya, ingin tanya lagi tentang masalah bagaimana cara pelajar-pelajar belajar pelajaran tajwid. Kalau kami di sana itu ada dia namanya ruang khusus belajar, nama itu halaqah. Jadi ketika seorang ustadz ataupun guru membaca satu suar, misalnya kan ulaikal ladzi, misalnya ulai, apa hukum tajwid tersebut? Oh, ini mad wajib muttasil. Jadi belajar tajwid ni sesudah baca Al-Quran dulu. Betul. Apa ingat? Setelah ingat dulu Ustaz. Setelah ingat tajwid-tajwidnya, mau ditanya tajwid hukum. Betul Ustaz. Jadi nanti ada kertas tajwid yang tajwid dasar, anak-anak surah hafal ingatkan. Setelah itu praktik. Karena kalau tanpa praktik anak-anak tak tahu Ustaz. Jadi ini apa hukum tajwidnya? Macam itu. Maka selalu lah. Mungkin teman saya ada mungkin tambahan mungkin kan. Sistem metode menghafal Al-Quran dengan cepat. Kalau PKN itu saat dia misalnya tingkat awal itu kalau di pesantren dia harus hafal juz 30. Lazim. Ayat lazim ya. Kalau tingkat kedua itu dia menghafal juz 27, juz 29 dan 28. Kalau tingkat ketiga
sampai pertengahan. Semester 2 nya baru sampai habis, dari pertengahan sampai habis. Tapi kalau kami itu juz 30 itu alhamdulillah hafal semua. Tapi juz 29 dan 28 ini biasanya kan ada yang susah menghafalnya San. Ya. Dia menghafalnya biasanya sistemnya apa, mengulang bacaan itu selama 3 menit atau 5 menit. Misalnya satu baris, dia ingat. Biasanya macam itu je San. Bentar lagi tentang masalah waktu ya. Yes, waktu. Waktu ada terdengar waktu sore ataupun akhir malam ni hafalnya mudah tertakar. Oh, ada waktu supaya mudah tertangkap tuh cuma 2 waktu Ustaz. Pertama itu ketika kita setelah bangun tidur, ambil air wudu, kita sembahyang, misalnya sembahyang subuh atau sembahyang tahajud. Setelah sembahyang kita hafal Al-Qur'an, insyaallah mudah didapat Ustaz. Biasanya Kenapa? itu sebelum subuh. Karena pikiran kita ini belum terlalu banyak, masih kosong. Jadi kosong. di waktu subuh itulah kita dapat mempergunakan untuk menghafal Al-Qur'an supaya lebih mudah diingat. Betul. Baru ketika waktu yang kedua itu ketika waktu sore setelah asar. Kenapa setelah asar saya bilang Ustaz? Karena setelah asar nih adalah waktu tentram, tenang. Jadi Al-Qur'an ini bisa masuk untuk menghafal, kita hafal nih supaya lebih dapat cepat ketika hati tubuh kita tenang. Betul. Pikiran kita tenang, otak, jiwa semua. Iya betul. Sebab kita dah seolah kita penat dengan kerja-kerja kan. Betul. Masuk di petang tu dah relax. Relax. Jadi kita standby masa Betul. Karena kalau kita paksa Ustaz, mau berapa jam kita baca, kita hafal tak akan dapat. Kenapa? Karena hal keadaan terpaksa. Jadi kalau kita hafal ni yang mana lebih baik ya? Hafal di dalam bilik ataupun di luar bilik ataupun di mana-mana. Kawan tepat-tepat. Kalau kami Ustaz, dia tuh hafal tuh bebas. Cuman nanti ketika sudah jam masuk ke bilik, kita kumpul di bilik. Setoran hafal di dalam bilik. Jadi mau menghafal dia di tempat sejuk boleh, menghafal dia sambil gimana Ustaz? Lihat pemandangan yang indah cantik boleh. Sebab ada kawan saya apabila hafal mereka tidak boleh hafal di dalam bilik. Sebab ribut. Buka pintu melihat bintang-bintang lalu. Mudah. Iya Ustaz. Dia tengok suasana, pandang kan. Nampak langit, nampak Iya. Bisa tu kalau yang membantu di ingatan kan. Betul Ustaz. Salah seterusnya masalah sembahyang. Sembahyang. Saya rasa ingin tahu sangat tentang sembahyang. Iya Ustaz, boleh. Sebab biasa dah di masyarakat kawasan selatan Thailand ni, anak-anak pelajar apabila masuk ke dalam masjid selalu tidak diam ya, tidak diam, tidak tenang. Mesti guru terpaksa diam. Dan setahu saya lagi di Indonesia ni, contohnya di Riau, pelajar apabila masuk ke masjid tenang, duduk berzikirlah. Bagaimanakah cara yang guru cerita kepada anak-anak pelajar? Mungkin sebelum sampai ke pas itu seorang guru tuh selalu menasihati dan mengingatkan bahwasanya masjid itu adalah rumah Allah. Bahwasanya masjid itu adalah tempat di mana para malaikat berzikir berkumpul. Jadi kami selalu ingatkan kepada siswa ataupun anak-anak didik, senantiasa kami ajarkan ketika masuk baca doa, setelah masuk sholat qobliyah atau sholat tahiyatul masjid. Ini kami ajarkan. Jadi ini bukan fase yang sangat mudah Ustaz. Memang sama-sama kita ketahui kalau masa fase anak-anak ini memang sangat bermain, selalu bermain pikirannya. Jadi kami merubahnya itu bertahap. Kadang
ada yang dengan cara ingatkan secara langsung, ada dengan cara dirangkul, kenapa dia macam ini. Setelah itu baru kami kasih satu macam abang-abangan senior yang untuk memantau macam itu kan. Mungkin kalau tentang ini abang seniornya itu memantau, melihat dan mencatat kalau dia itu ribut. Cuman ini gimana saya? Ini diterapkan untuk ketertiban. Mungkin bisa dibantu jelas oleh kan itu. Kalau Kak Nailul dia ada bagian taklim. Bagian taklimnya untuk mengurus masjid ataupun mengatur anak-anak. Kalau Kak Nailul itu biasanya ada juga sebagian dia keliling nanti dekat sub anak-anak tuh untuk mengatur ketertiban. Dia bilang ngobrol ataupun dia bicara dengan kawan-kawannya. Kalau misalnya kat sini tu dia khususnya untuk kerja atau itu kan. Ya, ya. Kalau ada kerja ni bagusnya yang macam kita kemarin yang kita bincang tu, abang ataupun senior dia yang akhir kelas tu dia untuk membimbing adik-adiknya. Menjaga. Ya menjaga jaga supaya tertib. Dia biasanya tu ketularannya dia mencontohkan abang-abang dia. Kalau abang-abang dia ngobrol juga tak. Tu dia kena ya. Ada rasa. Masalah semaya. Ya, betul. Sebenarnya macam kita sini ya, kita kan dididikan semayang utamanya karena memang yang ada daripada Rasulullah dia sebut semayang dah, ajak anakmu semua solat sejak umur 7 tahun. Iya betul. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin. Kama qala Nabi. Jadi bila sebut situ itu peranan penting mengajar solat, bahkan di kias lain pada solat pun mesti bermula daripada 7 tahun. Iya betul. Selewat-lewatnya 7 tahun. Jadi kita dekat sini saya rasa mungkin sama dengan di sana kan, kita ni yang disebut tadika. Iya betul. Kalau budak kecil-kecil gitu. Yang biasanya pengalaman karena saya pun ketika masih di sekolah saya pernah jadi cikgu mengajar kanak tadika. Iya. Ketika kita sebagai nak praktik budak supaya pandai semaya itu buat dengan jemaah. Kita suruh tetap panggil dia jadi imam yang dipada. Iya. Cuma tepat jadi kekurangan biasanya pengajian tadika tempat kita ni, kalau masa ketika saya mengaji dulu masa umur kecil mengaji tadika tu mengaji tidak hari. Kalau hari mengaji sekolah akademik tu kita boleh balik pada jam 3 petang. Masuk mengaji tadika pula. Siapa masuk hanya apa hampir maghrib. Iya. Tapi sekarang ni dah ubah. Hanya mengaji tadika hari cuti mengaji. Hari cuti. Jadi Sabtu Ahad je. Berarti hari lain tak. Sabtu Ahad pagi petang penuh lah. Itu perbezaan. Tapi semua tu benarnya semua tu tidak atas aktif guru, cikgu lah dah yang bukan, walaupun masa mengaji sikit tapi kalau cikgu tu aktif memang dia boleh betul budak mengaji. Karena biasa kita tu punya bila sebut tadika ni mana panggil tepat tepat didik ajaran hak dia sebut jadi produk ain, dipanggil taman produk ain, ada dia sebut dalam bahasa Thai dipanggil setan. Nama dipanggil Allah tak ingat nama lah. Lebih kurang tu manalah, mana tepat asuhan sabit ni hukum ayat ilmu agama yang jadi produk ain. Sahih dia yang produk ain. Tambah produk ain. Sedangkan gaji tertilik pada isi pengaji betul benarnya tadika dia tak habis produk ain. Dia masih hanya bawa belajar menulis, baca, kena huruf baca. Bukanlah sempurna cukup produk ain. Kita ingat tu bagaimana cara di Indonesia, adakah dia ambil berat tentang produk ini pada anak siapa umur belas-belasan tu ada cara didik dia, adakah cara dia buat lebih ketat daripada kita sini?
karena kita tengok kita ni jadi budak ni sebab ada setengah budak tu dia ketika di rumah apa ni di tadika ni tak mengaji langsung. Tapi yang kita duk mengajar sekarang tu yang mereka tamat ibadah kelas 6 masuk satu Matium satu. ada bukan sedikit kok budak yang dia tanya awak tak pernah mengajar tadika kah? Tak pernah langsung. Berarti mereka dah tidak ada asas agama langsung daripada ketika kecil lagi. Tiba satu biasanya yang macam tu dia panggil satu kecuaian daripada ibu bapa. Bukan semua ibu bapa tu dia Betul. dia ada pendidikan agama kan. Betul. Maka dia pun kanak ia macam dia lah juga biasa. Satu yang problem yang kita biasa jumpa. Kejadian ini juga iya. sama juga Ustaz macam Betul. kejadian di pondok-pondok pada umumnya. Iya. Jadi harapan orang tua ini anaknya memang harus mengetahui tentang agama. Iya. Sementara orang tuanya itu lebih bisa dikata dia jauh ataupun dari pemahaman. Jadi sewaktu-waktu ketika anaknya ini melakukan kesalahan, terus anak ini diberi hukuman, anak ini mengadu, orang tua tak terima. Itu support ini juga. Iya. udah umum itu Ustaz. Jadi ketika orang tua tak terima dengan pendidikan agama, orang tua malah menuntut pihak sekolah. Nah ini yang salah. Jadi kami juga kemarin tuh sudah menetapkan juga sebelum anak ini kita terima tentang pendidikan sekolah agama, kita sampaikan anak ini siap untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Apabila ada sanksi, nanti ada hukum dari pihak sekolah, tak ada tuntutan dari pihak orang tua. Orang tua pun ikut menandatangani hal tersebut. Jadi supaya tidak ada pro dan kontra bahasanya, tidak ada istilahnya keras, rusak hubungan antara sekolah dan orang tua. Macam itu kan. Itu memang hal yang lumrah kalau di Indonesia juga. Banyak sering-sering terjadi macam itu. Sekali lagi masalah belajar ya. Iya. Belajar pada tingkat sini macam 1 sampai 6 ni ada kat sana suratnya, bukunya di kerajaan di Bagi bercuma Tak ada Ustaz. Kami itu tak ada. Jadi surat atau buku itu mereka bayar. Jadi misalnya ada buku, harga buku tuh 30.000 mereka bayar. 30.000 rupiah mereka bayar, tak ditanggung. Manapun yang kita sini pun baru tak berapa tahun ya PK saya dulu pun semua bayar. Tak ada yang percuma macam sekarang. Cuma yang ada percuma ni baru saja dilulus daripada perlembagaan negara. Sejak sekitar 20 tahun lebih dah deh. Kalau kat sini buku percuma tak? ya. Cuma tapi yang cuma hanya buku akademik lah. Akademik. Agama ni tak ada, cuma beli bayar situ lah, kena belilah tu. Iya Ustaz. Jadi bagikan dia dibagi bagi percuma buku tulis, buku baca, Iya, bukan kolam semua alat-alat mengajar beli. yang bagi free semua di percuma. Bukan sekadar buku tulis buku baca. Indonesia bayar. Buku alat tulis bayar sendiri. Jadi tak ada disediakan. Iyalah kita pun PK anak kita dah lah, masa kita dibayar tak ada yang percuma macam ni. Berarti sama ada sekolah swasta atau negara pun sama, karena bila masuk ada pelajaran akademik, semua tu dibeli dengan percuma. Sikit lagi mengingat pada masa sekitar 5 minit 6 minit insyaallah. Ya hanya soalan ini bukan yang akhir ya, yang sebelum akhir. Yang last. Sebelum akhir. Jadi kalau pelajaran berbentuk tulisan ya, bagaimanakah di sana mengajar? Sebab kalau lihat di tempat kawasan ataupun di kawasan masyarakat kita ni, kebanyakan pelajar sekarang tidak pandai menulis. Betul. Sebab mereka yang nak tulis mereka menggunakan Telepon. pada cuek-cuek gitu.
tidak menopal Jadi soalannya bagaimanakah cara di sana mengajar pelajaran bersangkut paut dengan menulis dan kon. cara nak Ya. pandang ni. Jadi soal pelajaran nih supaya mereka ini menulis. Ya. Jadi kita boleh ngasih soalan lewat telepon, lewat HP. Ya. Ya. Cuman setelah itu kita buat keterangan di bawah, jawaban yang ditulis harus menulis dengan tulisan tangan. Jadi tak boleh tulisan dengan ketik HP. Jadi mereka di situ memberikan jawaban dengan tulisan mereka. Bagi siswa yang tidak menulis dengan tulisan tangan tidak diterima jawabannya. Macam itu kan. Nah, jadi ini pun membuat mereka ini menulis tangan supaya terbiasa mereka tulis tangan macam itu. Nah, jadi ada pekerjaan ya. Kalau misalnya lihat telepon mereka copy paste. Ya. Saya kasar tak sini. Saya kasar. Apa tadi soalan? Ya, tentang bagaimana cara Cara. mengatasi untuk Ya. siswa ini supaya tulis tangan. Oh, sama yang dibilang sama terakhir kan. Karena kami walaupun kami ini udah di university lah, kami tuh kalau ada persoalan kirim dengan HP, guru tuh mengingatkan di bawah untuk tulis tangan. Karena apa? Karena kalau kita menulis dengan HP atau kita mencari jawaban di HP, itu sama juga kita menyalin dari Google, ya pun bisa. Ya. Makanya guru tuh memberi catatan di bawahnya dengan menulis tangan. Dan kalau tulis tangan ini Ustaz, dia sambil menulis sambil membaca dan mudah ingat. Ya. Kalau dia hanya copy paste, belum tentu dia membaca tulisan. Takkan dibaca. Tak akan dibaca. Masa lagi Pak Ya. Nenek ya. Ya. Ini soalan terakhir ya. Ada soalan lagi? Ada? Pasti tambah satu. Ya. Tambah Oh, satu. jadi dua soalan ya. Ya, boleh. Ini bukan soalan. Bagaimana nak kongsi ada. Ini soalan ya. Ya. Tentang masalah khutbah jemaah. Adakah kat sana ada buat cara Latih gitu melatihkan pelajar. khotib untuk baca khutbah? Ada Ustaz. Kalau kat kami sana itu ada, cuman kami dari pihak guru-guru menyampaikan minggu depan jadwal khutbah. Ini teksnya. Persilahkan lihat teksnya, latih-latih di rumah. Nanti setelah 2 hari menjelang khutbah boleh minta simakkan atau minta periksakan tasmik. Macam itu Ustaz. Sensor. Sensor. Jadi kalau udah kita simakkan, kita tinggal ngasih arahan. Oh, ini harus macam ini penyampaiannya. Ini penyampaiannya begini. Oh, tadi tentang ini begini. Jadi seorang guru itu hanya meluruskan. Jadi melatih itu pertama kali di sekolah, kemudian di masjid Pak. Di masjid langsung praktek Ustaz, di masjid. Silakan. Ya, yang saya nak saya ni satu etik saya yang saya buat sejak tahun lepas. Yang mula lepas saya apa namanya? Karena saya memandang pada pelajar kita ni dia tak macam belajar di sekolah-sekolah yang ada jadi bila pondok ada mengajar kitab tua. Ya. Lagu ni saya sudah mula tahun lepas saya buat satu etik untuk baca kitab turah, kitab merah, kitab tua kan. Saya dah mula di asrama perempuan di sana iaitu Al-Qaf. Ya. Kemudian saya ada cadangan pula saya dah minta izin daripada manager kita. Kita akan nak mula malam pom ini di Asrama Arab di asrama Al-Qaf nama lagi. Iya, Ustaz. Mungkin semua yang tinggal di Ah. itu kan? 231. Di Al-Qaf lah kau dah. Tinggal kat kami. Iya, Ustaz. Kau dah. Sebab saya cadangan dia lama tapi dah baru ada masuk karena biasa saya ni setiap malam saya baca kitab di masjid di Surat di kampung ni tak ada malam langsung. Di bawah ada malam saya boleh kalau malam ni saya baca di Al-Qaf malam Ahad. Ya, yang lelaki ni belum mula lagi tapi dah minta izin dan saya Dah diizin. saya akan mula malam pom ni.
Mungkin malah komedi masih Iya. ada lagi deh. Ada klik lagi deh. Malaki. Malaki. Ulang Oh, Masya komis. Allah. Oh. Jadi kita nak kongsi dengan saudara kita ni hal duduk di Arkong leh. Kita nak saya nak gapo malam mula-mula ni. Yang penting saya nak apa nak kita bui Iya. satu bui ada himah kata apakah pentingnya kita mesti ngaji kita surah kita Betul. ajar. Betul. Kita akan saya nak minta saya Betul. saudara kita yang di sana kita akan kongsi malam tu sebagai malam pertama bagi saya nak buat tu. Kalau Aceh bagi Ya, sebab saya biasa Mahasiswa. saya sebut kata awak tengok abang-abang pelajar-pelajar soal apa ni mahasiswa kita lima itu kalau tanya mata merah apa mereka baca boleh. Kamu di sini kalau Bima Tion nangis kita di sini tak pandai. tak tahu. Iya, tidak Betul kenal. sedih, betul sedih. Dekat saya pun masa saya mengaji dulu pun saya tamat Matiun 6 tu Ya. tak mengaji lagi Matiun. Dan saya masuk pondok tu setelah habis Matiun 6 selepas 4 tahun kerana saya habis di Madiun saya disambung agama saja sanawi habis kelas 1. Iya, Ustaz. Baru saya pergi kena pondok barulah ini matam dia. Belum tu hanya kena nama isi tak pernah dengar. Baik. Iya. Dah lewat. Ya. Itu Iya, iya, Ustaz, pengalaman betul. saya dah lewat berarti. Ha-ha. Saya rasa duka cita lah kalau pelajar kita deh kalau kita pernah melalui macam dia kata rugi teruk deh. Iya, Ustaz. Masa ketika kita masih kuat otak deh kita tak peduli benda lagu ni. Sedangkan benda ni penting deh. Ni saya buat itu satu cadangan lah dalam mulai syarah malam komedi. Jadi kuat. Sebagai Aceh bagi Ya. acara kita. Oh, pada hari Masya ini, Allah, ya. masa betul tepat lebih Jadi ini semacam soalan juga. ya. Kalau kita ingin belajar bahasa Arab, apakah kita mesti bersiap sedia? Utamakan. Tidak mesti, Ustaz. Tidak mesti harus bersiap sedia. Yang penting niat. Oh. Niat kita memang ingin berbahasa Arab. Setelah niat itu sudah timbul dalam hati kita, Ya. tinggal kita istilahnya hafal kosakatanya yang mudah-mudah. Ya. Seperti apa ya? Pintu, bahasa Arab pintu babon. Babon. Aku mau masuk lewat pintu ini gitu kan. Ana satadkhulul minal bab ilal pasar misalnya. Saya mau masuk dari pintu ini ke dalam kelas. Contohnya. Nah, jadi istilahnya kalau bahasa Arab ini sudah dihafal langsung dipraktikkan supaya dia lebih itu praktik mudah. betul, Ustaz, betul. Yang kita Wah. nak apa ni bukan sepatutnya hafal ingat kelima produk tapi naknya kita guna kelima tu jadi dialog kita. Misalnya makan bahasa Arabnya akala. Kalau kita mau menanya apakah kamu sudah makan? hal akal sama. Jadi bukan kelima payah-payah kan kadang. iya, Ustaz, betul. Akal biasa tu. biasa. Cuman penerapannya itu dengan praktik. Ya, nak praktik. Jadi sebelum berakhir ini ada apa ini Tambahannya. para pendengar? Oh. Eh, Berarti satu depan dah tak ada. Nah, Ya. Mungkin kami mau mengucapkan terima kasih Iya, kepada iya. pendengar semuanya, Iya. tanah air yang kebangsaan kan, baik yang itu di Thailand. Baik, kami pun terima kasih juga kepada pihak Atarkia yang telah memberikan berkesempatan untuk menyampaikan sebuah motivasi tentang pembelajaran. ya. Nah, mungkin ada juga mau disampaikan oleh teman kita juga, Ustaz. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak atas memberikan waktu untuk mempresentasikan atau untuk memberi pesan kata satu atau dua patah kata pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga kepada pihak Atarkia dan guru-guru atau asatidz-asatidz-nya memberikan kami kesempatan hadir di Atarkia Radio ini. Terima kasih. Ada kata. Alhamdulillah akhir sekali dari mana tu
saya satu pengalaman, pengalaman yang merupakan ilmu. Yang kita biasa ilmu ni kita ingat kitab semua ada malam mengajar bilik dalam bilik mengaji di classroom. Sebenarnya ilmu tidak terhad di mana-mana tempat dan tidak terhad mana-mana masa. Itu bagi kita seharusnya kita usaha supaya tidak mensia-siakan masa dengan kita mengisikan ilmu apa saja pun ini satu peluang kita. Alhamdulillah. Terima kasih kepada mahasiswa daripada Indonesia kita ni, walaupun tak semua yang kita sempat berbicara. Tapi saya kata ini satu sudut, satu pandangan yang kita boleh berkongsi ambil sebagai pengajaran kita untuk mengepikkan taklim kita kepada anak-anak kita, insya-Allah. Ya, jazakumullah. Maka berakhirlah wawancara kita pada hari ini. Maka akhir sekali saya akan beri satu pantun ya. Boleh tak boleh? Pantunnya berbunyi, jikalau ada jarum berkarat, jangan simpang ke dalam peti. Jikalau ada salah dan silap, jangan simpang ke dalam hati. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.